kasih, dalam Lukas pasal yang ke-19, mari kita akan membukanya. Ayat yang ke-42 sampai 44. 1, 2. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Amin. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Karena engkau tidak mengetahui bila mana, kapan Allah melawat engkau. Wah, ini artinya dalam, saudara. Kalau saya dan Anda tidak mengerti Allah itu mencintai kita, Allah itu nedakkan roh sucinya kepada saya dan kepada Anda. Kita tidak mengerti bahwa Allah itu sedang melawat kepada kita. Nah, karena kita tidak nyadar Allah sudah berulang melawat kita, entah kita tetap keras hati, kita tetap keras kepala. Apa yang terjadi? Tuhan berkata, aku akan mendatangkan dari segala penjuru, mengepung Yerusalem dan memporak-porandakan Yerusalem sampai tidak ada satu batu tersusun di atas batu-batu yang lain. Artinya tembok-tembokmu hancur semua rata tanah. Aku akan melakukan. Menurut saudara, Yesus berfirman demikian, dia mampu apa tidak? Mampu dia lakukan. Kenapa Yesus sangat berduka cita, sangat gelo, sangat kecewa dengan Yerusalem? Kenapa? Dia berkata, kalau saudara baca di atasnya, aku itu sudah berusaha seperti induk ayam yang menggiring anak-anak ayam ke bawah kepak sayapku. Tetapi kalian Yerusalem sudah membunuh nabi-nabiku. Kalian sudah menghina aku. Kalian sudah menyembah berhala. Kalian sudah jauh daripadaku. Itu sebab akan tiba waktunya. Aku akan mengirim bangsa-bangsa dan mengepung kau Yerusalem. Sampai tidak ada yang bernama tembok atau dinding. Tidak ada bata atau batu yang tersusun di atas yang lain. Semua hancur. Aku bikin. Menurut saudara, sekali lagi saya tanya. Yesus mampu melakukan apa tidak? Yesus mampu melakukan. Hati-hati. Yerusalem saudara dan Yerusalem saya harus dijaga. Keadaan kita, position kita, kondisi kita harus damai sejahtera dengan Tuhan. Jangan berantem, tapi damai. Ayo coba tangan dua saudara. Saya tidak boleh berantem. Kepal. Saya tidak boleh berantem dengan Tuhan. Saya harus berdamai. Harus berdamai dengan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tidak ada damai sejahtera. Itu artinya kita kontroversi, kontraproduktif, kita kosok baline daripada damainya Tuhan dalam hidup kita. Dari mana kita tidak bisa damai? Karena kita kemasukan dosa. Kita kemasukan ide iblis. Kita kemasukan pengaruh teman-teman kita yang konon baik di mata kita, tetapi ternyata hatinya jahat. Yang hanya menghendaki kehancuran kita orang. Saudara, perhatikan anak-anakku yang masih muda maupun yang sudah tua, perhatikan. Keadaan ini ada di sekitar kita. Bikin Tuhan bukan cuma jengkel. Tuhan ngamuk. Dan itu terbukti, kalau Tuhan marah terbukti, saudara. Itu sebab saya dan Anda harus memperhatikan. Ya,
kalimat yang kita baca tadi, betapa baiknya. Jika pada hari ini juga, katakan, betapa baiknya. Jika pada hari ini juga, saya mengerti. Saya mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera saya. Amin. Kiranya hari ini kita nyadar, aku membutuhkan untuk damai sejahteraku dengan Kristus. Bukan damai dengan kawan-kawan, bukan damai dengan lingkungan. Damai dengan Kristus. Karena kawan, family, lingkungan tidak bisa menyelamatkan aku. Kalau aku mau mati, mereka cuma bisa nangis. Kalau aku sakit, mereka cuma bilang, sing sabar. Kalau aku sudah mati, walaupun aku tidak tahu, aku yakin deh, banyak air mata bercucuran. Tapi mereka tidak bisa selamatkan aku. Aku hanya bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalimat ini ada kelanjutannya. Oleh sebab itu, saya harus ngawulo. Ketika dia berjanji, nedakaken Roh Suci di atas kawulo. Amin. Nah, jadi saya dan saudara harus tahu betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti. Seringkali kita menunda untuk bisa mengerti. Aduh Tuhan, saya mau cari uang dulu. Tuhan, saya masih belajar dulu. Tuhan, saya masih ini itu segala macam. Saudara, kalau kita tidak fokus kepadanya, kemungkinan karena sesuatu hal kita tiba-tiba meninggal dan kita tidak akan masuk dalam sorga. Harus diketahui. Harus diketahui. Sorga bukan keinginan kita. Sorga adalah pemberian dari Dia. Kalau saya dan Anda menyakiti hatinya, jangan harap saudara masuk ke sana. Tidak bisa berharap. Hanya mereka yang tuhu dan setia kepadanya bisa masuk ke sana. Amin. Haleluya. Mari kita buktikan. Di sini ada gambar Yerusalem dan site ini. Fotografer ini mengambil gambar ini foto ya, bukan lukisan. Itu dari site yang lumayan bagus. Sebetulnya ada pemandangan lain yang saya cari, tapi tidak saya dapatkan di Google. Ya, saudara. Nah, saya hanya mendapatkan ini juga pemandangan yang bagus juga. Juga cukup komplit di sini. Ya, saudara. Nah, pada bagian di sini, kita melihat ini tembok yang masih utuh. Saya juga heran. Tuhan mengizinkan satu tembok ini untuk utuh. Padahal Tuhan sudah mengatakan tidak akan ada batu di atas batu yang lain. Ketika aku mengirimkan invasi dari bangsa asing untuk menghancurkan kalian. Saudara, saya menuliskan data biografi, history daripada kota Yerusalem. Yerusalem dan tembok ratapan. Ya, tadi yang sudah melihat tembok itu di situ orang-orang Yahudi. Sebetulnya kalau saudara lihat dengan dibesarkan itu ada banyak orang di sana ya. Kami sudah pernah ke sana itu. Persis di tempat ini. Pemandangan ini persis begini. Saudara. Dan di situ orang-orang menangis di tembok yang masih sebidang, masih utuh. Ya bukan sebidang, sedaerah, sesisi. Ya saudara. Ini tembok yang masih utuh. Dan orang-orang menangis di situ. Kepalanya nih, dahinya nempel di situ. Saudara. Sehingga banyak orang Israel yang taat dan setia ke tembok ini untuk menangis dan meratap. Makanya namanya tembok ratapan. The Wailing Wall. Dahinya hitam. Sini hitam. Karena dia selalu begini. Dia selalu menangis. Dia selalu menempelkan dahinya. Menggosok-gosok dahinya pada tembok tersebut. Untuk minta ampun. Saudara, itu maksud Tuhan. Tapi yang lain dihancurin. Diserang 50 kali.
Konon para ahli sejarah mengatakan tidak pernah satu wilayah di dunia diserang lebih dari 7 kali. Tetapi Yerusalem diserang 50 kali oleh berbagai macam bangsa. Hebat, ini satu kutukan Allah buat Yerusalem. Ditaklukkan dari 50 kali invasi ini, yang berhasil ditaklukkan dia kalah 36 kali. Dirata tanahkan 10 kali. Di dunia tidak ada situs atau negara bagian yang mengalami musibah oleh manusia sedemikian mengerikan. Nanti kita lihat apa sebab. Kemudian data ini berlanjut. Jenderal Titus pada akhirnya dari Roma diutus oleh Kaisar Roma pada tahun 70 Anno Domini 70 Masehi membuat habis Yerusalem. Dibakar, dihancurkan rata tanah. Cuma ada tembok ini. Saudara, saya belum menemukan secara persis informasi yang pernah saya baca. Saya belum ada waktu untuk menelitinya, saudara. Tetapi kemungkinan besar seorang ahli sejarah Palestina mengatakan bahwa ketika itu Titus mengatakan pada Kaisar, Baginda Kaisar, kalau kami mesti menghancurkan satu sisi lagi, kami kekurangan tenaga dan waktu. Karena kami menghancurkan 3 sisi yang lain dari kota Yerusalem, banyak prajurit kami dan penduduk yang mati. Tidak kuat. Itu tembok terlalu besar dan terlalu kuat. Izinkan saya tidak melanjutkan menghancurkan sebuah sisi dari tembok Yerusalem. Terserah kamu, kata Kaisar. Jadi ditinggalkan utuh. Cuma saya belum tahu kebenaran daripada informasi ini. Saudara, tapi yang jelas ini tembok menjadi satu-satunya tetenger yang masih ada. Satu-satunya situs yang masih ada, yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak mungkin. Semua hancur. Dan Titus itu bukan jenderal biasa, saudara. Dia konon dinamakan sebagai musang hutan, saudara, yang luar biasa rakusnya. Dan dia sudah menaklukkan begitu banyak negara. Saudara, ini dibiarkan. Supaya apa? Tuhan memberi satu situs, satu tempat untuk umat-umatku yang aku hajar ini, untuk mereka bertobat, datang ke situ, menangis, meratap pada Wailing Wall, pada tembok ratapan. Jadi kenapa ya? Yerusalem yang maknanya begitu ilahi, mulia dan hebat, kok dikutuki Tuhan? Nah, inilah yang harus, karena Yesus berfirman dalam Lukas pasal yang ke-14 ini, ya, konteksnya adalah tentang Yesus meratapi Yerusalem. Dia itu nangis ketika dia mau masuk ke Yerusalem. Dia berhenti dengan murid-murid. Dan murid-murid heran. Guru, kok kita berhenti di sini? Satu demi satu mereka tenang, hening. Mereka melihat Yesus menangis. Aku menangisi Yerusalem, kota di bawah yang kita lihat. Karena mereka membunuh nabi-nabi yang aku utus. Aku sudah bertindak seperti induk ayam yang memanggil anak-anaknya untuk datang di bawah naungan kepak sayapnya. Semua mau datang. Yerusalem tidak mau datang. Dia menjadi anak yang liar. Itu sebab aku menangisi kota ini. Dia menangis benar, saudara. Dia menangis benar. Lain waktu dia menangis di depan kubur dari Lazarus. Dia menangis benar. Dia mencucurkan air mata untuk sahabat karibnya Lazarus ini. Tapi dia mau memberikan mujizat, demonstrasi mujizat. Dan dia berkata, buka batu yang menutup itu kubur. Ketika dibuka,
Dia berkata, Lazarus keluar. Maka karena terikat pakai sarung, bukan pakai kain kafan. Yesus berkata, buka kain kafannya, buka penutup wajahnya, bangkit. Dan saya bersyukur Tuhan itu Allah yang presisi, Allah yang sangat akurat, Allah yang sangat tepat dan bijak. Kalau dia hanya berkata, buka kuburnya, hai orang mati bangkit, wah semua orang mati keluar semua. Tetapi dia mengatakan namanya. Siapa namanya? Sekarang saya minta saudara jangan bilang Lazarus lagi ya. Bilang, sebut nama saudara. Bahwa saudara akan mengalami kebangkitan dari Tuhan. Yesus memberitahukan dan berfirman, hai mayat, bangkit. Oh, yang memberi perintah salah. Hai engkau, bangkit. Saudara berkata, apa? Endang siap. Begitu ya. Timotius siap. Hansel siap bangkit. Siap? Kelihatannya orang dong gitu. Ya wis ora sido. Para kekasih, jadi saya dan saudara harus tahu. Karena Yesus hanya mengasihi Lazarus. Sekarang Yesus menangis di Yerusalem. Karena dia menyayangi Yerusalem. Itu sebab Anda dan saya harus sadar. Ya, semua katakan, saya sekarang nyadar. Supaya saya tidak dihabisin oleh Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Kalau saudara melihat histori ini, diserang 50 kali, ditaklukkan 36 kali, rata tanah dan bumi hangus 10 kali. Aduh. Coba lihat. Tinggalkan situs Yerusalem. Datang pada situs pribadi saudara. Apakah kita juga pernah mengalami hal yang sama? Berulang kita mengalami kehancuran, kejatuhan. Derai air mata, keputusasaan, kenekatan, kebrutalan, kebodohan. Ini situs ini. Situs kita ini. Jangan Yerusalem. Itu sebab kita harus mohon pagi ini. Tuhan ampuni hamba. Pulihkan hamba. Supaya jangan sampai hukuman terjadi dalam hidup hamba. Supaya hamba tidak seperti Yerusalem. Tetapi hamba boleh mendapatkan kelepasan dan penyelamatan. Amin. Saya tutup dengan Lukas 19 ayat 44 tadi. Yerusalem. Oh, mengapa? Mengapa? Matius 27 ayat 23 sampai 26 tidak usah dibaca. Karena di Yerusalem orang-orang berteriak, salibkan dia. Ya, bayangkan di sini salibnya yang besar raksasa masih ada. Salibkan dia. Salibkan yang namanya Yesus. Dia kriminal besar. Dia yang mengaku dirinya Mesias. Dia tidak layak, dia harus dihukum mati. Salibkan dia. Pilatus menjawab, stop. Aku tidak mendapatkan kesalahan satupun pada orang ini yang kalian tuduh. Dia memanggil seorang budak laki-laki membawa baskom berisi air dan dia mencuci tangan di hadapan mereka semua. Lihat, aku mencuci tangan karena virus COVID-19. Dia mengatakan demikian. Aku mencuci tangan karena aku lepas dari kesalahan mengadili orang ini. Aku tidak mau mengadili dia. Terserah kalian. Ya, serahkan kami. Ya, masyarakat begitu banyak, laki-laki semua pada berteriak, histeria mereka luar biasa. Salibkan.
biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak cucu kami. Betul. Semua laki-laki bilang begitu. Biarlah darahnya tertanggung di atas kami dan anak cucu kami. Wah, menurut saudara, kata-kata demonstrasi didengar oleh Tuhan apa tidak? Didengar. Doa saudara juga didengar. Suara orang demonstrasi dan macam-macam bercuapnya juga direkam. Salah tepuk. Tetapi tidak apa-apa daripada tidak. Para kekasih, saya memberitahu kepada Anda bahwa disinilah saya dan Anda harus tahu. Tuhan, kenapa? Hamba mengalami begitu banyak penderitaan selama ini. Padahal hamba sudah umur segini sekarang. Aduh Tuhan, hanya sisa sedikit kalau Engkau kasih hidup. Apakah hamba bisa dengan waktu yang sedikit, beberapa tahun atau beberapa bulan lagi? Di Yerusalem, Yesus berulang kali makan perjamuan dengan murid-muridnya. Ini yang membuat kelegaan pada Yerusalem. Sebentar jikalau saya dan saudara makan dan minum tubuh dan darah Yesus di tengah-tengah Yerusalem yang terkutuk, di tengah-tengah Yerusalem yang ditangisi oleh Sang Juru Selamat, maka saya percaya Tuhan akan memberikan restitusi kepada saudara. Tuhan mau memberikan pengampunan, pembebasan, kelepasan, kelegaan pada saudara dari segala hukuman hidup yang kita harus menanggung oleh karena kita pernah berani kepada Tuhan. Itu sebab saya mengakhiri khotbah saya. Sebetulnya belum selesai. Saya ada 18 slide. Saudara. Tapi saya memberitahu kepada Anda bahwa ini adalah satu hal yang besar sekali. Bahwa Tuhan mau menemui kita supaya kita benar-benar mengerti arti Yerusalem. Mungkin lain waktu kalau Tuhan perintahkan saya akan menjelaskan soal Yudea dan Samaria. Saya hanya kasih tengok sebentar mapnya, petanya. Ya. Tadi Yerusalem, saya katakan di tengah. Yerusalem, cuma pada peta ini tidak kelihatan, agak bawah sedikit, di bawah Yeriko. Ya, di sini Yeriko. Ini Yeriko, ini Yerusalem di bawah lagi. Nah itu kira-kira di sini. Nah itu. Nah itu. Nah itu Yerusalem. Nah itu ya. Nah itu. Dan kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem sana ya. Terus di Yudea. Yudea bawah lagi. Nah ini di sini nih. Ini Yerusalem. Yudea. Kok ngerti saudara ya? Yudea di bawah, selatan, dan Samaria. Ini Samaria. Jadi sentrumnya adalah Yerusalem. Yudea ke bawah lagi, Samaria ke atas. Dan ini artinya ternyata luar biasa indahnya. Saya semalam kagum akan arti ini. Sampai ke ujung bumi, sampai kemanapun. Yudea adalah teritori dua suku yang solid menyembah kepada Allah Yehova. Tetapi Samaria ini ada tempat 10 suku yang menyembah Allah Yehova plus menyembah dewa dan dewi. Saudara, itu sebab jadilah kamu saksi di Yerusalem, Yudea, kalangan anak-anakku, dan Samaria, kalangan kafir. Sampai ke ujung bumi. Ya, ini ringkasnya demikian. Sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Bahwa kalau Tuhan memanggil saya dan Anda pagi ini. Untuk kita bisa mendengarkan firman. Maka ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Di mana saya dan saudara dibuka mata kita. Supaya kita boleh menjadi saksi
baru saya jelaskan Yerusalem saja. Saksi pada diri kita yang mengerikan, yang keras tengkuk dan keras kepala. Saudara, tapi kita juga harus menjadi kesaksian di Yudea, di Samaria, ya, sesuai dengan Yohanes pasal 7 ayat 1, Yohanes 4 ayat 6 dan 7, 13 dan 14. Kita harus menjadi kesaksian. Mari berubah. Kita tidak tahu kapan mau meninggal dunia. Seorang ibu, dia telepon karena ketakutan dan menangis. Bagaimana ini saudara-saudara saya pada meninggal. Kenalan baik saya meninggal. Bekas bos saya meninggal. Pegawai saya meninggal. Dan saya sudah umur segini. Saya tidak kenal ibu tersebut. Saya berkata, selain semua orang harus mati, tapi kita bisa menghindarkan kematian tersebut ketika virus ini merajalela. Ya, saya juga sudah pakai masker. Bukan karena masker, Bu. Sudah minum vitamin. Bukan karena vitamin, Bu. Kalau ibu masih bangun, masih segar, pagi masih bisa bangun, masih bisa bekerja, masih bisa ketemu anak, cucu dan lain sebagainya. Ibu bersyukur. Hanya oleh anugerahnya saja. Saudara pernah mendengar tentang autoimun? Ini sekarang dahsyat. Setelah orang mengimunisasi dirinya, sehingga imunisasi itu membuat satu daya tangkal yang dahsyat, sehingga begitu kena virus atau bakteri sedikit saja, produksi imunitas dan antibodi yang dihasilkan oleh dia, setelah dia divaksin, setelah dia minum vitamin dan lain sebagainya, menjadi kuat. Dan reaksinya, pertempuran untuk melawan si antibodi tentara kita ini melawan virus dan bakteri begitu kuat sampai menghantam Yerusalem kita. Menghantam tubuh kita sendiri. Dalam istilah medis dikatakan sebagai badai sitokin. Badai sitokin ini adalah imunitas yang menyerang kepada kita. Matilah kita. Karena tentara kita menyerang kita sendiri. Ini namanya badai. Bukan lagi dinamakan tentara. Tapi badai, sekumpulan besar antibodi yang menghantam si orang sehat. Ora loro. Dia hantam sendiri. Ini badai sitokin namanya. Sehingga apa yang terjadi? Meninggal. Sehat. Saudara, saya beritahu kepada saudara. Kita nggak tahu kapan kita mati. Oleh sebab apa dan di mana. Tapi angkat dua tangan saudara sekarang. Ya Bapa yang baik. Pagi ini hamba berserah kepadamu. Hamba berkomitmen. Lebih bersungguh-sungguh. Tulus dan tuhu. Setia dan rajin. Hidup dalam kebenaran. Supaya hidup hamba mempunyai Yerusalem sesuai dengan konsep ilahi. Bukan Yerusalem yang sudah dijajah oleh dosa. Dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih. Anak-anak Tuhan, pulanglah dengan Yerusalem dalam konsep ilahi.